Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Pak Tuan Budi. Sebelumnya jangan kami jelaskan tentang proyek kami dari Kalkulus T kelompok 4, yaitu tugas nomor 1. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Aswan dengan yang 132180 dari program studi teknik lingkungan. Perkenalkan, saya Muhammad Afafid dengan 5604155 dari program studi teknik material dan metalurgi. Perkenalkan, saya Julian dengan 132412 dari program studi teknik lingkungan. Perkenalkan, nama saya Naifa Isabella dengan 132412 dari program studi teknik lingkungan. Perkenalkan, nama saya Baru Sendal Sakiabdal dengan NIM 13241018 dari program studi teknik lingkungan. Ya, ada teman kami yaitu Muhammad Azir Farezi dengan 5604152 dan Afia Bapak Adelia Renata dengan yang 132409. Izin masuk. Perkenalkan, saya Baru Sendal Sakiabdal dengan NIM 13241018. Jadi dimulai dari bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, fenomena kabel listrik dan kabel telepon yang menggantung antara dua tiang dapat dimodelkan secara matematis menggunakan fungsi hiperbolik. Salah satu bentuk kurva tersebut dikenal sebagai kapilari. Model ini penting dalam bidang teknik sipil dan perencanaan infrastruktur, terutama dalam menghitung panjang kabel dan tinggi tiang yang dibutuhkan. Saya Naifa Isabella dengan 1324 dari sama saya melakukan kerjaan ada 3, yaitu yang pertama, ada berapakah tinggi dari tiang listrik dan panjang kabel jika C sama dengan 4 dan A sama dengan 6. Kemudian yang kedua, jika panjang kabel diketahui 20 meter dan jarak titik terendah ke tanah adalah 9 meter, berapakah tinggi tiang listrik? Dan yang terakhir, dengan nilai ada C dari soal kedua, tentukan luas daerah yang dibatasi kabel, dua tiang listrik dan tanah. Ya, izin menjelaskan tentang nama saya Muhammad Hafiz Aswan dengan yang 132180. Jadi setelah kita membahas latar belakang dan masalah, izinkan saya menjelaskan tujuan dari studi kami. Yang pertama, ada mempelajari dan menerapkan fungsi hiperbolik dalam perhitungan teknik. Yang kedua, ada menghitung tinggi dan panjang kabel. Dan yang terakhir, menghitung luas daerah dan membatasi ukuran kabel dan sumber. Baik, perkenalkan saya Julian. Di sini yang kedua kami sendiri, yaitu kurva kapilari yang menggambarkan bentuk kabel menggantung antara dua titik yang dirumuskan dengan D, yaitu tinggi kabel frekuensi X, sama dengan C itu tinggi ujung kabel terendah, ditambah A yaitu pada kurva cos X per A. Nah, di sini tuh ada sifat-sifat penting yang berbeda. Yang pertama itu fungsi cos X adalah simetris terhadap sumber. Lalu yang kedua ada panjang bersyukur proporsional dari X itu sama dengan min B ke X sama dengan B adalah L sama dengan 2A sin A B per A. Lalu yang ketiga itu luas daerah antara kurva dan sumber X dari min B ke B, yaitu A sama dengan 2 dari batas bawah 0 ke batas B batas B B X X B X. Selanjutnya yaitu bab 3 adalah pembahasan menentukan tinggi tiang dan panjang kabel. Itu soal pertama. Diketahui nilai C sama dengan 4 dan A sama dengan 6 serta kabel menggantung dari X sama dengan 10 hingga X sama dengan 10. Yang pertama yaitu ada tinggi tiang listrik. Untuk menentukan tinggi tiang, kita harus mengetahui ketinggian kabel pada X sama dengan 10 menggunakan Y tanda kurung 10 sama dengan C tambah A cos tanda kurung 10 per A sama dengan 4 ditambah 6 cos tanda kurung 10 per 6. Selanjutnya cos tanda kurung 10 per 6 sama dengan cos tanda kurung 1.6667 sama dengan 2700 417. Selanjutnya Y tanda kurung 10 sama dengan 4 ditambah 6 tanda kurung 2,7417 sama dengan 20.45 meter. Jadi tinggi tiang listrik adalah sekitar 20,45 meter. Selanjutnya adalah yang B, panjang kabel. Panjang kabel yang tergantung dari X sama dengan 10 ke X sama dengan 10 dihitung dengan rumus panjang kurva catenary. Selanjutnya adalah
B. Panjang kabel. Panjang kabel yang tergantung dari X sama dengan min 10 ke X sama dengan 10 dihitung dengan rumus panjang kurva Ketineri. L sama dengan integral min 10 sampai 10 lalu 1 ditambah tanda kurung dy per dx pangkat 2 dx, karena dy per dx sama dengan sin tanda kurung x per a sama dengan 1 ditambah sin pangkat 2 tanda kurung x per a sama dengan cos pangkat 2 tanda kurung x per a. Maka L sama dengan integral min 10 sampai 10 cos tanda kurung x per a dx. U sama dengan x per a sama dengan dx sama dengan a du. Maka dengan substitusi L sama dengan a integral min 10 per a sampai 10 per a cos tanda kurung u du sama dengan a sin tanda kurung u 10 min 10 per a sampai 10 per a sama dengan 2a sin tanda kurung 10 per a. Dengan a sama dengan 6, L sama dengan 2.6 titik sin tanda kurung 10 per 6 sama dengan 12 titik sin tanda kurung 1.6667 sin tanda kurung 1.6667 sama dengan 2.5528 sama dengan L sama dengan 12.000 titik 2,5528 sama dengan 30,63 meter. Jadi panjang kabel adalah sekitar 30 sampai 63 meter. Perkenalkan, saya Muhammad Azriel Farida di 6241052. Di sini saya akan menjelaskan di poin 3 bagaimana menentukan tiang tinggi jika panjang kabel diketahui pada soal nomor 2. Diketahui panjang kabel L sama dengan 20 meter dan tinggi tentang kabel C sama dengan 9. Gunakan kembali rumus L sama dengan 2A sin H per 10 per A. Nah itu disubstitusi, yaitu gimana numerik atau metode coba-coba numerik ditentukan dengan nilai A sama dengan 1,81 agar panjang kabel mendekati 20 meter. Setelah itu tinggi tiang dapat dihitung dengan Y sama dengan C plus A cos H 10 per A. Setelah itu kita masukin Y sama dengan 9 plus 1,81 dikali cos H, dimana 10 per 1,81 sama dengan 9 plus 1,81 dikali cos H 5,52 sama dengan 9 plus 1,81 dikali 124,42 sama dengan 2342 meter. Dan jadi kita dapatin tinggi tiang listrik dalam kondisi ini adalah sekitar 234,2 meter. Baik, ini nama saya Muhammad Afafir dengan nomor 64155. Jadi tujuan saya di sini saya akan menjelaskan poin 3.3 yaitu menghitung luas daerah yang dibatasi kabel dan tanah pada soal nomor 3. Yang pertama, luas area antara kabel dan tanah dihitung dari A sama dengan integral min 10 sampai 10 Y dalam kurung X dx sama dengan integral min 10 sampai 10 dalam kurung C plus cos A cos H dalam kurung X per A dx. Karena fungsi simetris A sama dengan 2 dikali integral 0 sampai 10 dalam kurung C plus A cos A dalam kurung X per A dx. Bagaimana dapat dihasilkan sama dengan 2C kali 10 plus 2A pangkat 2 sin H dalam kurung 10 per A. Dengan C sama dengan 9, A sama dengan 1,81 dan sin H dalam kurung 5,52 didapatkan hasil 124,42. A sama dengan 2 kali 9 kali 10 tambah 2 dikali dalam kurung 1,8142 dikali 124,42 A sama dengan 180 tambah 2 kali 2,2761 dikali 124,42 sama dengan 180 plus 819,1 dan didapatkan hasil 995,1 meter pangkat 2. Jadi luas daerah yang dibatasi kabel dan tanah adalah sekitar 995,1 meter persegi. Bab 4 penutur, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa kurva kabel yang menggantung antar dua tiang listrik dapat dimodelkan dengan fungsi hiperbolik Catenary, yaitu Y sama dengan C plus A cos dalam kurung X per A. Yang kedua, jika
sama dengan 4 dan A sama dengan 6, maka yang pertama tinggi tiang listrik yang menopang kabel tersebut adalah sekitar 20,45 meter. Kemudian yang kedua, panjang kabel yang tergantung antara titik X sama dengan -10 hingga X sama dengan 10 adalah sekitar 30,63 meter. Baik, yang ketiga, jika panjang kabel diketahui 20 meter dan dibutuhkan di 9 meter di atas tanah, maka tinggi tiang listrik yang dibutuhkan sekitar 224,2 meter. Lalu yang terakhir yaitu luas daerah implementasi kabel yang dan tanah dan arus tersebut adalah sekitar 995,1 meter persegi. Oke, jadi kita masuk ya pada poin 4.2 di mana yaitu syarat. Jadi saya menjelaskan penerapan konsep matematika seperti fungsi dan hiperbolik dalam kehidupan nyata sangat penting, khususnya dalam bidang teknik dan perencanaan infrastruktur. Nah, oleh karena itu, pemahaman konsep ini perlu diperkuat dengan latihan soal berbasis kasus nyata yang lebih relevan dan aplikatif. Untuk kedepannya, perhitungan biasanya disempurnakan menggunakan perangkat lunak, pemodelan matematis agar hasilnya lebih akurat dan efisien. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.